Salam Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Saya Agustin Suwarwo SPD, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya mahasiswa PPG di Perguruan Indonesia, angka ketiga tahun 2023. Hari ini saya mau melakukan pembelajaran kooperatif model number head together. Kenapa saya memilih metode ini? Karena untuk menyelesaikan identifikasi masalah tentang kurang aktifnya siswa atau tidak terlibatnya siswa setiap mata pelajaran pendidikan dan kewarganegaraan pada materi nilai-nilai Pancasila. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya semua? Sehat. Tadi dari rumah sudah makan? Terima kasih. Kalian sudah semua bawa buku PPK hari ini? Sudah. Nah, sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Nanti bagi yang hadir angkat tangan dan kita nanti bilang hadir ya. Apostol Gerson Kenvilaya, Anwarman Jegwa, Alexius Aperlin Guler, Aperlina Jegwa. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini sebagai umat Kristiani, maka kita memulai pembelajaran dengan doa. Maka siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Ya, silakan. Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami dan terima kasih. Amin. Nah, sekarang karena ini masih suasana pagi, kita harus isi breaking dulu. Maka isi breaking kita dipimpin teman kita. Silakan. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk keempat, tepuk lima. Dan siapa di antara kita yang memimpin kita lalu menjadi kerja, silakan. Gajah Pancasila. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, tentu kita harus ingat dulu materi kita pada minggu yang lalu. Nah, saya mau tanya siapa yang masih ingat materi kita pada minggu yang lalu? Oke, silakan ketua. Materi kita minggu lalu ialah pembahasan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Lalu, nah, hari ini kita melanjutkan membahas tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, sebelum kita lanjutkan, kira-kira siapa yang pernah mendengar, siapa yang tahu tentang nilai-nilai Pancasila? Siapa yang tahu, angkat tangan? Ya, silakan. Kira-kira apa yang sudah pernah dengar, yang sudah pernah baca tentang nilai-nilai Pancasila? Silakan. Maaf Pak, kami baru mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila, tapi saya coba menjawab. Nilai-nilai Pancasila tersebut adalah harga diri setiap bangsa dan negara. Sebenarnya itu jawaban masih belum sempurna. Nah, maka jawaban itu agar sempurna
maka kita mau pelajari hari ini agar kita tahu nilai-nilai Pancasila itu yang sesungguhnya. Ya, agar kita tahu nilai-nilai Pancasila itu yang sebenarnya. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, kenapa kita harus mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila ini? Karena nanti kita ini semakin melanjutkan sekolah. Di saat kita melanjutkan sekolah, masing-masing kita mempunyai cita-cita. Pasti ada yang jadi guru, ada yang jadi bidan, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi hakim nanti. Maka itu tergantung pada kita masing-masing. Nah, tentu setiap warga negara Indonesia wajib tahu nilai-nilai Pancasila. Apa yang menjadi indikator pencapaian kita pada hari ini? Melalui nanti penjelasan materi, melalui nanti materi kita tayangkan melalui slide, maka kita semua memahami pengertian dari nilai-nilai Pancasila. Nah, itu tujuannya pembelajaran pada hari ini itu agar anak-anak kami, ya, anak-anak kami bisa memahami nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya. Kedua, anak kami mampu menganalisis masalah-masalah yang mungkin terjadi ketika tidak ada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam hidup. Nah, itulah tujuan kita pada hari ini. Nah, agar kita lebih tahu semua apa arti dari nilai-nilai Pancasila itu, apa yang menjadi contohnya dan apa penyebab-penyebabnya, mari kita ikuti materi. Ya, mungkin di slide ini sudah tahu orangnya, ya. Tidak asing lagi siapa yang menyusun dari PowerPoint materi kita pada hari ini. Nah, kita lanjut. Nah, berikut kita mempelajari tentang apa? Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ya, itu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Itulah yang kita pelajari pada hari ini. Kita lanjut. Ya, coba baca apa yang menjadi materi kita pada hari ini. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ya, berdiri dari beberapa agama. Ya, agama pertama apa? Islam, Kristen, Ya, Katolik, Hindu, ya, Buddha, ya. Konghucu. Yang sudah resmi kan? Iya. Ini kita terdiri beraneka ragam agama. Maka masing-masing telah kita diberikan hak menganut agama kita sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Maka muncullah butir pertama ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita harus saling menghargai agama sesama kita satu dengan yang lain. Ketika mereka beribadah, janganlah kita mengganggu. Kita harus menghargai kata ibadah setiap agama masing-masing. Kita lanjutkan membahas. Bagaimana kita membahas? Kita membahas ini melalui kerja kelompok. Nah, pada kami kita bentuk kelompok beranggotakan 5 sampai 6 orang. Ya, kita buat kelompok sampai 5 kelompok saja. Maka kepada kami dipersilakan membentuk kelompok masing-masing. Coba angkat tangan ketua kelompok.
beri nomor. Pemaparan kerja peserta didik. Di sini nanti kita muat atau kita tulis apa yang menjadi hasil kerja kelompok kita masing-masing. Nomor yang kita terima, kita masing-masing lengketkan di kepala kita masing-masing. Setiap anggota kelompok. Sekaligus ingat juga nomor kepalanya. Nanti saat dipanggil kita sudah tahu. Siswa memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyelesaikan permasalahan. Nanti ada soal yang saya berikan, maka mempunyai tanggung jawab bersama. Bukan hanya ketua kelompok, tapi semua anggota kelompok. Dan tuliskan satu. Diskusikan apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam setiap butir Pancasila. Diberitahukan kepada teman-teman anggota kelompok, minta pendapat, nanti baru diambil kesimpulan. Setelah sudah ada kesimpulan setiap soal, maka barulah dimuat dalam KPD. Ya, nomor 2 telah selesai. Ya, terima kasih. Ya, kelompok 4 sudah finish. Ya, ya, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok nanti kita tunggu. Kelompok 3 dan kelompok 5. Ya, kelompok 5 telah selesai, finish. Tinggal satu kelompok lagi, yaitu kelompok 3. Dah, ya. Oke, kelompok 3 ternyata juga selesai. Kita sudah semua, kelompok 1 sudah siap, kelompok 2 sudah siap, kelompok 2 Sudah. kelompok 3 Sudah. kelompok 4 Sudah. kelompok 5 Sudah. semua sudah selesai. Maka tentu apa yang menjadi hasil kelompok kita bersama telah kita mau di dalam KPD. Nah, sekarang saatnya kita untuk memprestasikan hasil kelompok kita masing-masing. Maka dengarkan nomornya, maka setiap pemanggilan nomor kepala silakan berdiri masing-masing kelompok dan presentasikan hasil kelompoknya sesuai yang telah dikerjakan dan sesuai yang telah dilakukan oleh KPD. Sudah jelas? Ya. Nah, sekarang kita panggil nomor 3. Nah, nomor 3 semua berdiri. Ya. Di saat kelompok yang satu mempresentasikan kelompoknya, semua kelompok yang kita mendengar dan kita cermati apa yang disampaikan oleh teman kita. Sudah jelas? Sudah. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Diskusikan apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam setiap butir Pancasila. Jawab, sila pertama,
tidak memasakkan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia. 3. Persatuan yaitu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 4. Kerakyatan yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 5. Keadilan yaitu berperan aktif dalam kegiatan sosial. Ya. Jawab, masalah jika warga negara Indonesia tidak menerapkan nilai Pancasila pada butir pertama akan menyebabkan timbulnya ketidakrukunan antar warga negara, tidak ada rasa menghargai dan toleransi terhadap agama orang lain, timbulnya sikap tidak adil kepada sesama dan akan menyebabkan perpecahan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, bukan LKPD yang telah dikerjakan. Dengarkan, tadi setelah kita melakukan diskusi kelompok, di sana kita sudah banyak membahas sesuai dengan soal yang telah diberikan kepada kita semua. Maka tadi melalui kelompok kita semua sudah aktif, kita sudah kerjakan, bahkan kita sudah prestasikan bersama. Nah, tentu sesuai dengan apa yang kita janjikan dari awal. Nah, tadi yang saya janji adalah siapa kelompok yang paling cepat? Siapa kelompok yang paling cepat? Kelompok 2. Apa? Kelompok 2. Maka mereka lah kelompok yang tercepat. Nah, itu kelompok yang kedua. Ketua dan bersama anggota silakan cerita. Nomor 22. Kerja kelompok, maka tadi Bapak keliling melihat seperti apa kerja kelompoknya. Kalau kita kerja kelompok, kita harus semua aktif. Apalagi di dalam soal ada soal analisis. Ada? Nomor soal apa? Nomor 2. Kalau kita menganalisis, kita membangun berbagai referensi. Kita ambil dari buku, kita ambil dari buku paket, kita ambil dari berbagai sumber lah, sehingga kita menganalisis apa sih yang menjadi permasalahan, sehingga kita bisa mengambil satu kesimpulan. Nah, setelah saya lihat ada satu kelompok yang mencari referensi di berbagai sumber, yaitu kelompok 3. Kelompok 3 silakan ke depan. Tadi mereka melihat paket, ada buku undang-undang, sehingga buku paket itu mereka melihat referensi seperti apa, sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan. Nah, berapa orang? 6 orang. Ya, terutama buat kelompok 3. Betulnya sangat tepat. Dan maka demikianlah kita dalam setiap kelompok. Seterusnya, pada materi yang telah kita pelajari bersama, tentu
pasti ada yang menjadi keraguan kita, yang kurang jelas, yang kurang dimengerti. Maka sekarang diberikan kesempatan kepada anak kami semua untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya, pertama? Ya, si ketua dulu. Pak, saya mau bertanya, pada bukti 4 Pancasila, setiap keputusan mengapa harus melalui musyawarah? Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan teman kita ketua kelas, kenapa di butir tempat itu setiap keputusan harus melalui musyawarah? Kenapa harus melalui musyawarah setiap keputusan itu? Karena kepentingan bersama itu terletak di atas kepentingan di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan golongan. Siapa lagi? Ya, Roller. Silakan. Saya mau tanya tentang segenap gerakan dalam demokrasi. Bagaimana tindakan kita jika ada sesama yang sedang berbeda? Ya, terima kasih. Ya, ini terdapat pada butir Pancasila yang pertama. Bagaimana tindakan kita terhadap sesama kita atau teman kita yang sedang beribadah? Tata ibadah yang berbeda, kepercayaan yang berbeda. Maka telah kita diberikan hak ya, menganut agama sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Maka ketika teman kita melakukan ibadah, kita mesti menghargai. Kenapa? Dia punya hak melakukan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kita harus memberikan kesempatan, jangan kita mengganggu. Ya, itulah salah satu wujud menerapkan nilai Pancasila butir yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tidak ada lagi. Tidak. Nah, sekarang Papa mau tanya pada materi, pada model pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, kita harus mau refleksi. Nah, mungkin ada anak-anak kami yang merasakan pada materi setelah kita melakukan model seperti ini, kerja kelompok, apalagi memakai nomor kepala, sudah berapa jam kita sudah melekatkan nomor. Nah, seperti apa yang kita rasakan pada diskusi kelompok yang menjadi refleksi kita bersama. Ya, siapa yang mencoba memberikan kita refleksi pada materi yang telah kita pelajari? Silakan angkat tangan. Ya, nomor seberapa dulu? Nah. Setelah menyampaikan materi dengan model yang cukup kooperatif, kami cukup semangat dan semua aktif dalam pembahasan materi. Ya, terima kasih. Semua kita aktif dalam pembahasan materi. Siapa lagi tadi? Yang nomor 4, silakan. Pada materi kita pada hari ini Pak sangat cukup menarik dan kami sangat mengerti dan juga merasa semangat. Ya, terima kasih. Sekarang siapa lagi? Ya, nomor kepala 2, silakan. Dengan model pembelajaran nomor UGD ini, beliau memanggil nomor kepala kami sehingga terlibat aktif dalam setiap pembahasan materi sehingga membagikan Ya, terima kasih. Dengan melalui pemanggilan nomor, maka secara tidak langsung akan membangkitkan semangat seluruh siswa. Nah, tentu setiap ada kelebihan pasti ada kelemahan. Ya, kita harus jujur dong. Maka kira-kira apa yang menjadi kelemahan kita pada materi kita pada hari ini setelah kita melaksanakan model pembelajaran kooperatif seperti ini? Siapa yang bisa mencoba? Ya, agar kita bisa memperbaiki ke depan. Silakan nomor siapa namanya? Aprina, silakan Aprina. Maaf, jadi saat menyampaikan materi mereka menjadi keluarkan kedengaran karena dari luar sedikit berisik. Ya, terima kasih itu refleksi ke depan. Tadi karena mereka duduk di belakang, maka juga berisi di luar sedikit tadi terlewati mereka yang duduk di belakang. Ya, siapa lagi? Siapa? Ya, Nanda, silakan Nanda. Yang menjadi kelemahan kita pada pembelajaran hari ini, penjelasan Bapak Guru cukup jelas, tapi saat menampilkan materi melalui lewat slide atau infografis,
kelihatan silat dari sini Pak. Ya, terima kasih. Kita perbaiki ke depan karena cuaca ada mengganggu sehingga slide kita di atas kelihatan silau. Nah, terima kasih. Maka agar kita bisa melanjutkan materi minggu depan, maka tentu kita harus ada terjadi rumah sebagai pihak kita. Maka silakan tulis ada di atas slide. Silakan. Sudah sendiri itu. Pertama, analisis masalah. Jika warga negara Indonesia tidak bisa menerapkan nilai Pancasila butir pertama. Yang kedua, jelaskan manfaat menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Nah, coba dengarkan. Mari kita simpulkan materi kita pada hari ini secara bersama-sama. Coba dengarkan. Yang menjadi kesimpulan pada materi kita pada hari ini yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup setiap warga negara Indonesia. Maka kita sebagai warga negara Indonesia pertama sekali kita wajib menghargai agama sesama kita. Kita harus mengakui kepercayaan dan agama sesama kita masing-masing. Yang kedua, kita harus bekerja sama dan mengakui kedudukan dan keberadaan setiap warga negara Indonesia. Yang ketiga, kita harus mewujudkan persatuan di berbagai kelompok-kelompok masyarakat, juga di dalam kelompok-kelompok sekolah. Kita harus mewujudkan persatuan itu. Kemudian di dalam setiap yang menjadi keputusan bersama, sebelum kita membuat satu keputusan, mesti kita harus lewati namanya musyawarah. Kenapa? Agar nanti keputusan itu bisa kita jalankan secara bersama-sama. Kemudian kita harus punya komitmen. Kita harus punya keinginan untuk memajukan satu sama lain, sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa dapat kita tempuh, dapat kita capai secara bersama-sama. Nah, baik-baik, demikianlah materi kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas segala antusias aktifan anak kami dalam materi yang telah kita lakukan bersama. Maka karena telah kita lalui beberapa tahapan kegiatan, tentu tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Maka dengan itu, marilah kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang dipimpin oleh saudara kita. Siapa? Ya, sekarang. Terpujilah namamu di atas kerajaan surga dan atas kerajaan karunia sehingga dia diberikan mulai dari proses sampai kiamat dan Tuhan semua yang baik semua bisa menjadi bersama dengan Tuhan dan Tuhan Yesus biar Roh Kudus bersama mengucap dan diberkati. Kami juga berdoa buat Tuhan telah mengajarkan pada saat ini Tuhan dan selalu semoga waktu yang dipersiapkan oleh Tuhan Amin. Terima kasih. Demikianlah
Akhiri kita pada hari ini dan kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Selamat siang. Siang.